Pangeran Cornel. Tahukah kamu, ada seorang pemimpin Sunda yang berani menolak perlakuan merendahkan dari bangsa kolonial. Seorang bangsawan yang kiprahnya jarang dibahas, tetapi keberaniannya mengguncang pejabat Inggris dan Belanda. Siapa dia? Dia adalah Pangeran Cornel atau Raden Haji Kartaningrat, tokoh dari Sumedang Larang yang hidup pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. 1. Siapa sebenarnya Pangeran Cornel? Tahukah kamu bahwa gelar Cornel sebenarnya berasal dari mana? Apakah dia seorang kolonel penjajah? Tidak. Cornel adalah pangkat kehormatan yang diberikan Belanda. Namun, tahukah kamu, meski diberi pangkat, dia tetap tidak mau tunduk pada kolonialis. Ia tetap menjaga harga diri Sunda dan melindungi rakyat Sumedang dari tekanan VOC. 2. Masa VOC saat ketegasan dibutuhkan. Apa yang membuat Pangeran Cornel disegani VOC? Apakah karena kekuatan atau karena jabatan? Bukan. Ia disegani karena keberaniannya menolak kebijakan yang merugikan rakyatnya. VOC memaksa pajak hasil bumi, tenaga kerja paksa, hingga aturan perdagangan yang menyiksa rakyat. Namun Cornel berdiri sebagai benteng. Dia tidak mau membiarkan Sumedang diinjak-injak. 3. Masa Inggris. Insiden yang melegenda. Pernahkah kamu mendengar tentang pertemuan Pangeran Cornel dengan Thomas Stamford Raffles? Tahukah kamu bahwa satu gerakan kecilnya membuat Inggris terkejut? Ya, ini adalah momen paling terkenal dalam sejarah Sunda. Ketika pejabat Inggris mengulurkan tangan untuk bersalaman, Pangeran Cornel menolak. Ia berkata, "Orang Sunda tidak bersalaman seperti itu. Kami menunduk sebagai tanda hormat." Sebuah penolakan yang sederhana, namun penuh makna. Sunda tidak tunduk kepada penjajah. 4. Masa Belanda. Mendapat gelar tapi tidak terpengaruh. Kalau begitu, apakah ketika Belanda kembali berkuasa, Cornel akhirnya takluk? Tidak, Belanda memang memberinya pangkat kolonel untuk merangkul elit lokal. Tapi Cornel tetap berdiri tegak, menjaga jarak, dan tidak mau menjadi alat penindas. Di masa penuh konflik dan ketidakpastian, ia memilih berpihak kepada rakyat. 5. Perang Diponegoro, sikap bijaknya. Tahukah kamu bahwa saat Perang Diponegoro meletus, banyak pemimpin lokal dipaksa membantu Belanda? Lalu bagaimana sikap Cornel? Ia memilih netral, tidak mau melibatkan rakyat Sunda dalam perang yang bukan kepentingannya. Ia tidak ingin mengirim pasukan untuk menindas sesama bangsa Nusantara. Ini membuatnya dihormati bukan hanya di Sunda, tapi juga di Jawa. 6. Warisan Pangeran Cornel. Apa yang kita bisa pelajari? Lalu, warisan apa yang ditinggalkan Pangeran Cornel untuk generasi sekarang? Banyak. Ia mengajarkan kita bahwa martabat lebih berharga dari jabatan, bahwa seorang pemimpin sejati tidak mudah dibeli, meskipun ditawari pangkat dan kekuasaan. Ia juga meninggalkan pesan bahwa harga diri bangsa tidak boleh ditukar dengan keuntungan pribadi. Pesan untuk masa kini. Jadi, tahukah kamu bahwa keberanian tidak selalu diwujudkan dengan perang? Kadang, keberanian adalah menolak perlakuan yang merendahkan, walau hanya dengan satu gerakan kecil. Itulah Pangeran Cornel, pemimpin Sunda yang menolak bersalaman dengan penjajah, pemimpin yang menjaga marwah bangsanya, dan pahlawan yang membuktikan bahwa kehormatan lebih besar dari kekuasaan. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya,
Ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.